Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Kembali puji dan syukur pada pagi ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan kesempatan, kesehatan serta keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Dengan berkat itu semua kita bisa hadir di rumah ibadah ini, menjalankan ibadah dengan niat tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kami, hadirin, anak-anak kita, pesantren Ramadan yang hadir, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali masih menghirup udara segar. Allah masih percaya kepada kita, maka masih dikembalikan ruh kita. Pada hakikatnya malam tadi kita udah mati. Makanya kita baca doa mau tidur itu Bismika Allahumma ahya. Di sebelumnya kita hidup dengan nama Engkau ya Allah aku hidup. Wa bismika Allahumma amut atau wa amut. Jadi dengan nama Engkau ya Allah aku mati atau kami mati. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita tidur itu sudah dikatakan mungkin 90 lah. 90% kita udah mati itu. Andaikan tidak kembali roh kita lagi, ya sudah, datang ambulan ke rumah awak lagi. Makanya bersyukurlah kita masih. Kan banyak juga orang dulu kan takut mati di corona, tapi banyak orang yang mati di tempat tidur, tapi kok tidak takut tidur. Nah itu kadang-kadang kan kurang disadari. Kadang-kadang pergi mandi langsung, kadang sedang olahraga meninggal, kadang sedang terjun latihan apa ya, tajun langsung mati langsung. Jadi kematian itu kita tidak bisa menduga. Yang penting tiap sesuatu yang kita lakukan selalulah disimbolkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat hidup kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membuat kebaikan, lain terang Bu? Maka balasan dari Allah 10 kali lipat. Cie babue dibalik 10 lah. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Jarang lo yang manusia beritunya tuh. Awak membeli sayur sakabe, nyuagi 10 kabe. Ada Bu? Beli lansir 1 kilo, nyuagi 10 kilo. Kau buat 10 kilo aja. Walaupun untuk apa buku. Jarang banyak. Ada Bu? Atau beli lado.
Lado dah ni kau. Lah naik lah turun. Alun turun lah dah. Tu ibu-ibu yang tahu tu sepakai tu. Ya, karena kami jarang-jarang loh membeli lado apa kan. Cuma mendapat keluhan banyak itu kan. Sampai kata dengar awak itu kan. Jadi bagi Allah satu berbuat dibalas 10. Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-160. Begitu kemahabesaran Allah dengan karunia, kelebihan-kelebihan yang selalu Allah berikan. Wa man ja'a bisayya, sia yang membuat salah, membuat dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Masya Allah, kan luar biasa tu. Kalau kebaikan jauh dilipat gandakan, kalau kesalahan dan keburukan hanya satu. Bahkan di dalam hadis sudah dijelaskan, kalau seandainya berniat saja kita untuk berbuat jahat, belum, catatan malaikat itu belum main dia, masih mengamati, baru lah dilakukan baru. Kalau berbuat kebaikan bani saja itu sudah tercatat, sudah dihitung kebaikan dilakukan, maka di sanalah berlaku hukum kemahabesaran Allah itu, yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan selalu punya nilai, walaupun besar kecil. Jadi makanya Allah masih sayang, Allah masih cinta terhadap hambanya. Jangan lakukan kesalahan dan dosa, karena kesalahan dan dosa itu yang akan membuat manusia tersebut terjerumus, terbawa, bahkan nanti biasa dia abadi nanti di dalam siksa dan azabnya Allah. Kalau seandainya dia tidak kembali. Ini bisa dia kembali kalau dia berbuat salah dan dosa, bisa. Taubat namanya dalam Islam. Taubat itu kriterianya menurut Syekh Muhammad Abdul, menurut Imam Al-Ghazali, di dalam kitab-kitab taubat lainnya, satu kriteria taubat, berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau wassalamualaikum meninggalkan solat, berjanji tidak meninggalkan solat lagi. Nah gitu. Taubat namanya itu. Hendaklah taubat sambal lado tu. Ni ada kecil orang kampung taubat sambal lado namanya tu. Ndak ada sambal tu. Sambal lado yang ada di dalam tuduang tu nyo. Kalau di kampung apa tuduang namanya tu. Kini orang pakai magic nah. Tuduang ada leh. Apa nyukui nasi itu dah kalau di kampung-kampung kan? Songkok. Kalau dia mau tuduang namanya tuduang nasi itu, songkok nasi. Ndak ada sambal, ada hanya sambal lado yang ada. Itu dimakan. Memang padeh, pedas, iya. Kalua koringe, iyo. Susah, iya. Pedas. Akhirnya tobat. Modeku sambal lado padeh kok ndak makan sambal lado kok ledo. Taubat yang mau dibuatnya tu. Seminggu sekali tu ndak lado sambal lado yang ada nyo. Kenapa pak kok ibu suruh masak saja. Bajet dak lah bagi ada itu kan. Jadi kalau bulan puasa kok biasanya dia giah mungkin 5 juta, akhirnya dia giah 6 juta lah gitu kan. Contoh kayak gitulah kado-kado gitu kan. Tingkatkan. Akhirnya makan lawan dia. Karena ada sambal. Tu taubat sambal lado ni betul. Berulang-ulang. Tu tak boleh. Jadi berjanji. Yang kedua, berhenti dari perbuatan tersebut. Tidak cukup berjanji saja dong. Harus berhenti. Yang ketiga, banyak lakukan kebaikan. Itu penting tuh. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan, dosa kita yang selama ini kita lakukan. Ini yang dimukasi oleh Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah di masa jo barado. Itu mukasih yang sepenggal hadis tu kalau diamalkan, insyaallah aman negari go. Tidak ada korupsi, tidak ada curang, termasuk curang dalam pilkada, pilkades, pilpres, pilkudis, pilal itu kan banyak pil-pil itu. Kita serahlah. Anda akan ada curang itu.
Tidak akan terjadi keluar lahir pemimpin tengah malam. Ada tu dah. Ni ibu-ibu yang malayan tengah malam itu. Aku adalah pemimpin lahir tengah malam. Tu kalau seandainya ittaqillaha haitsuma kunta itu diamalkan, tidak akan terjadi itu. Takwalah, takutlah engkau kepada Allah di masa Jobarado. Di masa Jobarado tu ia di Makaraju awak, profesi awak, biar manggale di pasar, di sawah, di ladang. Tidak mungkin dia ambil baniah orang, tidak mungkin dia ambil barang orang, tidak akan korupsi, tidak akan KKN dan lain-lainnya. Ini adalah petunjuk arahan terhadap manusia agar manusia itu berjalan di atas aturan Allah. Jadi makanya hidup kalau tidak beragama memang susah. Hukum yang ada hanyalah hukum yang ada di kepala dan otak manusia itu, tidak beraturan kepada aturan Allah. Jadi dalam ilmu filsafat, manusia itu bebas. Jadi kebebasan dia hidup di Allah, tapi terikat. Bebas tapi terikat. Siapa yang mengikat? Apa yang mengikat? Hukum dan aturan Allah. Masuk Islam tu tidak dipasok. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, lakukan ajaran Islam. Kalau tidak namuh melakukan ajaran Islam, paikanin. Itu bahasa kampung, bahasa kami di Kuranjai kayak gitu tu. Paikanin, gitu. Kalau tidak kania benar, gitu. Tahu kanian, Bu? Lai, kania tahu? Lai ya, kania tu kenya kamari, gitu. Kalau mau masuk Islam, silakan, tidak dipasok doh. Lakukan ajaran Islam. Kalau tidak namuh paikanin, jauh-jauh tu. Keluar dari Islam tu. Karena yang tidak mau menjalankan hukum Islam hanya orang yang tidak Islam. Kalau ada orang Islam tidak mau menjalankan hukum Islam, syariat Islam, orang munafik namanya dalam agama. Begitu, jale-jale. Munafik itu kan kalau di Minang, angga, geliang amua, nyomu anggua, tapi indah, nyom geliang iyo, kan susah tu. Unjuat nananda babarikan, tunjuk alurui kalengkiang abakai, papek di luar, hancuang di dalam, manu kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Lama ngantuk, Bu? Pulang tak boleh. Ambo terlena tadi, Bu. Wak sangko ko alun babuni itu sarine, kalau bunyi sarine itu. Kilo tiba di jembatan Kuranjai orang lazan, astagfirullah, lazan orang mas ini. Awak santai-santai lambe-lambe ke Jawa kok lay poyo katu. Makanya jadi masbuk tadi, mohon maaf Bapak-Ibu. Nah, asisten ambo ndak lah tiba ini kudu. Nyo piket gini kok. Pesantren Ramadan nyo panitia. Ndak apa-apa lah. Buya biasa dakwah sendiri kok. Baik Bapak Ibu, jadi penting itu. Maka oleh sebab itu selalulah kita di atas aturan Allah. Hidup itu sawantanya, Bu. Mungkin nikmat dunia itu sawantanya tuh. Silakan, kita tidak dilarang oleh Allah. Wa may yurid sawabad dunya nu'ti minha. Kalau kamu ingin ngejar dunia saja silakan. Dia lagi kesempatan di Allah. Tidak ada dilarang doh. Cuman aturan-aturan sudah ada. Wa may yurid sawabal akhirah nu'ti minha. Kalau ingin mengajar dunia akhirat saja silakan. Tidak ada pilihan. Silakan. Tidak ada dilarang kita. Cuman awak ingin menikmati sesaat atau ingin menikmati selama-lamanya. Tuh. Makanya ada orang di dalam hadis itu ditamsilkan itu bandingan dunia dengan kehidupan akhirat. Coba ibu pai ke batang air, konda air dalam galis dicucuan tunjuk awak ke situ. Bagi dalam tunjuk awak. Konda ada tunjuk ndak lah terserah lah jari awak. Kemudian diangke air tu, bara air nanti bawa ditunjuk awak tu. Satu titik, dua titik cukup kategorinya berhenti tu. Itu bandingan dunia dan akhirat. Nan satu titik, dua titik, tiga titik itu itulah dunia. Sementara air yang ada, yang banyak itu, air laut itu, ataupun air sungai itu adalah kehidupan akhirat. Jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Itu yang awak abaikan. Allah telah menyampaikan,
wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Begitu kata Allah, carilah anugerah-anugerah kebahagiaan akhiratmu yang telah disiapkan oleh Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru balik ke belakang, jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Mencari akhirat jangan lupa dunia, begitu. Jangan tawaliya. Mencari dunia lupa akhirat. Bukan susah tuh. Jadi disitulah peran dan fungsinya agama yang dibawa oleh Rasul. Petunjuk Allah, seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Seluruh para nabi dan rasul agamanya Islam. Ini nanti jangan bingung pula. Al-Baqarah 136. Karena ada yang menyatakan agama Nabi satu apa? Nabi Musa itu apa agamanya? Islam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 136. Qulu amanna billah, katakanlah. Ini para nabi dan rasul itu tuh. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq, anak turunannya. Wa ma utiya Musa, apa yang diturunkan kepada Musa. Wa Isa, kepada Isa. Wa ma utiyan nabiyun mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi di antara mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Nah ini penekanannya. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka satu sama lain. Wa nahnu lahu muslimun. Ada muslimun situ. Dan kami hanya kepadanya lah. Nyatu sia Allah. Dan kami hanya kepada Allah muslimun. Salama yusallimu tasliman muslim, berserah diri. Seluruh para nabi. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu bertanya orang, biar orang Islam ataupun tidak Islam, agama Nabi itu Islam. Nabi itu Islam. Kau jawabannya Al-Baqarah surat yang kedua ayat 126. 136. Jangan ragu lagi. Jadi seluruh para nabi itu mengajak umatnya untuk beriman. Umat-umat yang akhir zaman kok, umat Kristen itu dan segala macamnya, ya kitabnya bukan kitab Injil lagi, bukan kitab Zabur lagi, pegangannya perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dialog antar agama itu kan dibuka itu. Ya, kita tidak kupas itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, artinya apa? Bahwa tidak ada nabi dan rasul itu seorang pun kecuali hanya membawa umatnya untuk taat, tunduk dan patuh mengikuti aturan Allah Sang Qadirah. Apalagi Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari awak selamatkan diri awak, keluarga awak, anak cucu awak. Bila menyelamatkannya, so katui duit ko nyobo. So katui duit ko bisa menyelamatkan diri dan keluarga. Kalau ndak ada, beko terserah orang duit lo lah. Tapi nanjale kalau ada awak dulu, selamatkan diri awak dan keluarga awak. Kan Al-Quran Allah katakan kayak gitu. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Awak kadang-kadang lewat pelihara diri awak lagi solat, tapi anak awak padian. Awak suami lagi solat, kadang bini awak datang perhatian dah awak tu. Tu salah awak tu. Awasi dia. Lai pakai jilbab, istri awak tanda. Lai pai ngaji atau tidak. Bah pendidikan agamanya, bah ibadahnya, tu tanggung jawab suami. Kalau istri berdosa, suami ikut masuk neraka. Kenapa? Pemimpin tu suami, berarti suami salah. Tidak ditegur, tidak ditunjuk, diajari, tidak diakih pendidikan. Namanya imam.
Kalau seandainya yang suami yang masuk neraka, istri tidak ada apa-apanya, tidak ada sangkut-sangkutnya dong. Jadi model itulah Bapak Ibu, Allah tu maha adil. Model itu sayangnya Allah kepada ibu-ibu. Kadang-kadang banyak juga istri ko yang dua ko kepada suami. Siko tidak ada tempat lain. Tidak boleh. Surganya suami berada di orang tuanya, surganya istri bagi suami. Kalau ndak kerja suami jangan. Kan istriku santri kok, rajin bayimpak, ada piti 1 juta. Ya, awak ke bayimpak kan doa? Ke bayimpak ke masjid. Anu sah je. Awak perlu piti senya. Ajan bayimpak tu. Kalau ibu kasihkan, ibu dosa. Bukan pahala yang dapat. Tapi baca caranya. Ndak usah berinfak. Udah 3 ibu dapat pahala tu. 1, pahala berinfak karena sudah niat ingin berbuat kebaikan. Dan kedua, piti itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Maksudnya zaku boleh ya, piti itu. Dan ketiga, ibu sudah taat kepada suami. Kan luar biasa tu. 3 dapat pahala. 1 larangan cuman. Jadi penting beribadah itu dengan ilmu. Makanya kalau ada wirid di siko, ada kajian malam, kajian pagi, majlis taklim, ada majlis taklim bu? Lain, hadir. Ibu ajak kawan-kawan yang lain, jangan awak saja yang pai. Kau majlis taklim sakitin dah pada orang, no. Ajak kan banyak orang siko kau. Tugas ibu ngajak. Namun ndak namu tu ndak tugas awak tu doh. Tasarah kalau namu ndak awak doh. Nampak kau awak taruh manarui ngajak. Pengurus masjid kayak gitu juga. Tidak ada namu orang ke masjid, apa dia salah. Nampak kok tugas awak, aben masjid, baguskan fasilitas, rancaan pelayanan, kenyaman orang dibuatnya. Nanti kok ada je orang kau tiba tu mah. Ndak je namu tiba dia kok suatu saat kau pasti tiba. Lah matinya ni tiba tu. Tu sama mati angin. Sama mati angin nah. Ndak namu hanya tiba doh, hanya bawa di orang tu mah. Bu ya. Nah, begitu caranya. Jangan cemas pula kita. Berbuat kebaikan tu tidak ada yang tidak punya nilai. Baik, Bapak Ibu hadirin, lah jam mana mari? Awak janjikan menjelang hari siangnya. Anak pesantren awak lo nunggu dulu tu. Ini adalah episode yang terakhir saya di sini. Malam sudah kemarin. Mana tahu nanti umur tidak panjang, tidak bersobok lah dah. Allah akan masalah maut itu kan urusan Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Luqman 31-34. Jadi kok nyampang indak basobo awak lain masa yang akan datang, mana tahu ditakdirkan Allah mungkin ibu-ibu yang duluan ambo belakangan, kan bisa saja. Atau sebaliknya ibu-ibu ambo di belakangan, ibu duluan, kan bisa saja itu kan. Oh sama ya. Nampak kau sama ke situ saja tu. Jadi yang yang penting bagi kita saling memaafkan. Itu umat yang baik itu. Fa'fu wasfahu wal afina 'anin nas. Jadi tersinggung mereka naik, talantuan mereka turun, yang indah pada tampilnya. Kadang-kadang dalam wirid dulu, dalam Jumat, kadang ambo datang, kadang indah, kadang pengganti tiba bagai gitu kan. Herman Tanjuang, kadang Pak Salman tu lagi nyih dari itu. Ya Ustaz, jadwal Ustaz. Pak Saprudin, mohon maaf pada tu sadonyo tokoh masyarakat yang ada di sini. Semua yang kita lakukan itu tujuannya hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Jadi kau indak dijanjang mau naik, indak ditangguh mau turun, mungkin tak dorong dilompati lekon kaki ning kepatah dan indak pada tampiknya. Jadi mari kita doakan saudara kita yang berada di Palestina. Jangan putus asa selalu. Beliau adalah benteng pertahanan umat Islam. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Kau seandainya nanti tak pilih tak sarah. Mana tahu nanti tak pilih pemimpin curang. Mana tahu, tidak tahu, ada mana tahu kan? Mudah-mudahan Allah balikkan hatinya kepada kebaikan. Sabit qalbi ala dinik. Yang membolak-balik hati manusia itu kan Allah. Mudah-mudahan
125 derajat kan berputar kan jadi orang eloknya, jadi soleh itu kan. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan soleha dengan tetap usaha mendidik, membina dan mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد